Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada kesempatan kali ini masih Allah berikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kita dapat mengikuti agenda kajian khusus muslimah ya, yang mana nama kajiannya itu Empower Circle. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang telah membawa kita ya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baik, ibu dan rekan semua, izinkan terlebih dahulu saya kembali memperkenalkan diri, Asma Al-Khairani, Wahdi Pandarani, yang mana pada kesempatan kali ini saya yang akan memandu sesi kajian khusus muslimah pada siang hari ini. Untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan apa itu Empower Circle sebelum kita masuk ke kajian kita ya, sahabat muslimah semua. Tadi izin memanggil semua dengan sahabat muslimah ya. Oke, Empower Circle. Kalau kita ambil asal katanya itu empower ya, atau empowering. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu berarti berdaya apa. Jadi memang the Empower Circle ini tuh lingkaran yang dikhususkan untuk kita para muslimah, yang mana harapannya dengan adanya kajian-kajian yang akan dilaksanakan ke depannya itu dapat menjadikan kita perempuan berdaya yang kebermanfaatannya tidak hanya dirasakan sendiri, namun juga oleh sekitar, bahkan agama kita sendiri. Untuk berdaya, tentu kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Nah, belakangan yang tampak ya dari apa yang kami perhatikan, banyak sekali persoalan-persoalan yang sering terjadi di kalangan muslimah, yang mana tentu persoalan ini yang akan menjadi tantangan tersendiri ya, atau bahkan hambatan bagi kita bisa menjadi perempuan berdaya. Maka dari itu, dalam hal ini Empower Circle hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang umum terjadi oleh masyarakat sekarang. Dan insya Allah, Empower Circle itu akan berkelanjutan ya, sahabat semua. Jadi tidak cukup di series pertama itu saja, melainkan akan hadir Empower Circle dengan tema-tema berikutnya. Kalau tema pada kesempatan kali ini itu kita mengangkat temanya itu mental health ya, yang berkenaan dengan mental muslimah. Insya Allah nanti kita akan menempatkan kajian yang menyangkut persoalan yang dihadapi para muslimah zaman sekarang, seperti halnya dalam relationship, ya, pertemanan, ataupun pasangan dan keluarga. Dan harapannya memang dari saya pribadi ya yang mengharapkan ini, dari sahabat muslimah pun juga memberikan dukungan ya, agar ya kegiatan ini atau Empower Circle ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya izinkan saya kembali untuk membacakan ya tata tertib pada Zoom kita pada siang hari ini, yang mana memang sebelumnya sudah saya share juga ya di WA Group. Alhamdulillah di sini sudah ada sekitar 16 orang ya yang join Zoom, 17 bersama saya. 16 bersama. Oke, adapun untuk tata tertib Zoom kita pada siang hari ini tidak terlalu banyak ya. Ya, kepada sahabat muslimah semua, jika tidak ada kendala yang berarti diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Nah, dari sekarang udah boleh mengaktifkan, dan juga mengaktifkan mikrofon atau unmute ya, memute ya mikrofonnya supaya tidak mengganggu sesi pematerian.
Selanjutnya, peserta dilarang menyebarkan link Zoom kepada selain peserta yang ada di WA. Kenapa? Karena ya harapannya kita mengikuti aturan yang sudah ada. Dengan mengisi link yang sudah disediakan, itu merupakan bentuk ikhtiar. Jadi kita bisa mengikuti aturan yang sudah ada ya, sahabat. Dan informasi tambahan juga bahwasanya sesi penyampaian materi ini itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan tidak ada sesi tanya jawab. Itu kepada sahabat muslimah semuanya dipersilahkan untuk menyimpan catatan dan segala hal yang diperlukan selama kajian ini berlangsung. Oke, barangkali itu untuk informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, um, saat sekarang ini materi kita ya sudah membersamai kita, Mbak Faiza. Mari sama-sama kita sapa terlebih dahulu ya Mbak Faizanya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sahabat muslimah semua, ya berhubung pemateri kita sudah membersamai, untuk itu izinkan saya terlebih dahulu ya memperkenalkan siapa sih ya Mbak Faiza ini. Oke, nama lengkap beliau sendiri itu Mbak Tika Faizul Munawwarah. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1993. Nah, uh, kebetulan nih Mbak Faiza, bulan kelahiran kita sama. Kami juga lahir di bulan Agustus, tapi 2001. Kita beda. Dan untuk pendidikan sendiri, seperti yang tertera di paket ya, sahabat muslimah, um, yang mana Mbak Faiza ini menempuh pendidikan S1, S2, dan profesinya itu di UGM. Dan adapun kegiatan yang masih aktif ya dijalankan oleh Mbak Faiza hingga saat ini itu bisa dikatakan berkenaan ya dengan Al-Quran dan psikologi. Jadi Mbak Faiza ini saat ini tuh masih aktif ya menjadi Direktur Rumah Al-Quran Akademi. Selanjutnya menjadi psikolog klinis di Biro Teman Baik. Dan Mbak Faiza juga merupakan muhafizah Rumah Quran Inspirasi serta staf ahli di Peta Kehidupan.id dengan ya, dengan pesantren. Dan Masya Allahnya, Mbak Faiza juga aktif menjadi mentor di Halakoh Relawan Masjid Nurul Asri. Ya, Masya Allah. Barangkali Masjid Nurul Asri nggak asing lah ya bagi aku sahabat. Oke, barangkali itu perkenalan singkat kita dengan Mbak Faiza pada siang hari ini. Kepada Mbak Faiza, apakah sudah siap, Mbak? Oke. Oke, Alhamdulillah. Kepada Mbak Faiza, waktu dan layar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahli jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, saya mohon izin untuk F-cam dulu eh, untuk stabilisasi sinyal ya, karena beberapa ini ada pemberitahuan sinyal tidak stabil. Untuk memaksimalkan audio, hmm, kami off-cam dulu. Bagi yang bisa open cam itu akan lebih baik ya, biar interaksinya akan lebih maksimal. Oke, eh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai overthinking, stres, dan drama hidup, gimana mengelolanya. Hmm, sebagai disclaimer awal, ini adalah judul yang sangat kompleks ya. Kenapa? Menjejarkan overthinking dengan stres ini adalah dua isu yang sebenarnya bukan berbeda ya, tapi dia memiliki konstruk teori yang berdiri masing-masing. Sehingga untuk pembahasan seperti ini, di singkatnya waktu yang kita miliki,
Saya mau disclaimer dulu, kalau bahasannya mungkin tidak bisa yang holistik atau yang menyeluruh gitu ya. Karena saya bukan tipe orang yang kalau bahas hanya poin-poin gitu ya. Tapi mungkin satu poin dibahasnya agak lumayan beberapa sudut gitu ya. Sehingga dengan judul yang kompleks seperti ini dan tor yang sampai ke saya sangat detail sekali, saya tidak yakin waktu 1 jam bisa mengcover semuanya. Oleh karena itu, nanti kalau teman-teman merasa materinya tidak holistik, ya, ya begitulah ya, dengan waktu yang sangat singkat dan beberapa hal yang kemudian baru ini yang bisa kami lakukan gitu ya. Kalau kemarin kalau nggak salah eh, info yang sampai ke saya malah mintanya malam ya, di atas jam 20.30, itu lebih tidak mungkin lagi gitu ya, karena kami sangat menghindari agenda malam eh, dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Dan yang paling mungkin Jumat sore kami juga sudah ada agenda rutin, di beberapa weekend juga sudah ada jadwal ya, adanya jam segini ya. Dan mungkin hanya bisa sampai jam setengah 2. Oke, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa hal yang kami cantumkan tanpa editing ya, dari penyelenggara sampai ke kami lewat admin. Beberapa poin yang diharapkan untuk dibahas pada hari ini di 1 jam ke depan. Sekali lagi ya, ini sangat banyak dan mungkin tidak bisa semuanya dibahas. Tentang apa saja itu, gitu ya. Pertama adalah tentang membedakan antara overthinking dengan analisis yang sehat ya terhadap pemahaman terhadap suatu masalah. Ya, apa bedanya antara overthinking dengan analisis yang sehat terhadap suatu masalah? Ya, kedua, apa identifikasi ya penyebab dan dampak yang menyebabkan seseorang bisa mengalami overthinking dan stres. Ya, overthinkingnya aja tuh bahasannya panjang, terus di sini ditambah kata stres. Ya, otomatis ini akan sangat rumit sekali dalam tanda kutip ya. Bahasannya sebenarnya sangat banyak. Ya, tapi karena waktu kita terbatas, nanti kalau teman-teman merasa ada banyak yang belum dibahas ya, ya begitu ya. Oke. Kemudian memahami dampak psikologis, sosial, dan spiritual. Banyak ya. Psikologis, sosial, dan spiritual ketika overthinking dan stres tidak dikelola dengan baik. Ketiga, ya pengelolaan emosi dan pikiran, bagaimana menerapkan strategi kognitif dan emosional untuk mengelola overthinking dan stres. Ya, terus kemudian ada pendekatan mindfulness dan journaling. Ya, anyway, saya bukan pengikut mindfulness ya, sehingga bahasan ini mungkin tidak bisa saya sampaikan karena beberapa sudut ya. Mindfulness ini memang terkenal digunakan untuk merilis stres dan it's no problem ya. Itu tidak masalah bagi yang eh, menggunakan ya. Karena mindfulness ini nanti kalau kita lihat di jurnal dia memiliki beberapa sudut pro dan kontranya ya. Ada yang menyebut mindfulness itu proses, ada yang menyebut mindfulness itu hasil, ada yang menyebut mindfulness itu teknik ya. Akan ada macam-macam sudutnya ya. Tapi kalau saya sendiri bukan praktisi mindfulness dan bagi kami ya, saya ding ya, eh, mindfulness ini memang kalau saya ya, karena saya juga belum terlalu mendalami, cuman kalau membaca latar belakang munculnya mindfulness ini memang lahirnya dari agama sebelah, nggih. Ada Hindu dan Buddha dengan beberapa gaya pendekatan ala Hindu dan Buddha gitu ya, meditasi dan sebagainya. Cuman kalau saya tidak menggunakan pendekatan ini. Sehingga kalau teman-teman ingin tahu mindfulness, mungkin bisa dicari ke ahlinya langsung gitu ya. Saya lebih suka menggunakan kata mindful, karena mindful itu netral ya, kondisi di mana seseorang secara sadar merasakan apa yang terjadi dalam hidupnya dan mengelola bagaimana hidup itu harus berlalu. Oke, kalau journaling tidak ada masalah ya. Kemudian perspektif Islam menghadapi ujian hidup. Nah, di sini sangat banyak sekali termasuk membangun resiliensi. Pada intinya ya, teman-teman sangat banyak poin yang harus dibahas. Saya tidak yakin semuanya bisa dibahas, tapi ya setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Oke. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan eh, coba diskusi dulu tentang hal basic ya. Kalau indikator pertama yang diinginkan oleh penyelenggara adalah peserta mampu membedakan overthinking dan analisis yang sehat, saya mau ngajak teman-teman untuk back to basic dulu ya. Sebelum kita ngomongin overthinking, ya, thinking itu kan asal katanya dari think, ya. Bentuk verb satu dari eh, kata berpikir
di mana kata yang sering muncul di psikologi dari bentuk think ini sebenarnya lebih sering muncul dalam bentuk verb tiganya ya, talk-nya. Ya, yang tampil di layarnya teman-teman itu adalah uh, the cognitive triangle. Ya, bagaimana kita memahami tiga sudut segitiga yang itu uh, diilhami ya dari teori kognitif. Ada beberapa teori dalam psikologi. Ada salah satunya adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini menyebut ya bagaimana hubungan antara pikiran kita itu akan mempengaruhi emosi kita. Emosi akan mempengaruhi perilaku, terus begitu. Dia muter di antara tiga titik ini. Nah, pada dasarnya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang namanya pikiran, ya, insya Allah setiap kita punya pikiran ya. Ya, Allah itu menciptakan manusia dengan beberapa aspek. Ya, ada yang namanya aspek fisik, ya, raga kita. Ya, insya Allah kita semua punya raga. Sepanjang kita masih hidup di dunia, setiap orang akan punya casing ya. Fisiknya masing-masing itu akan punya. Dan fisik ini berbeda dengan fisik makhluk Allah yang lain. Misalkan ada dengan hewan dan sebagainya. Dalam terminologi Al-Quran, bahasan tentang fisik dan implikasinya itu dibahas di bawah terminologi namanya basyar. Ya, basyar ini membahas tentang aspek eh, materialisnya manusia. Ya. Materialis ini bukan yang dimaksud adalah kita cinta dunia, bukan itu. Material fisiknya ya. Manusia terdiri dari organ tubuh yang otaknya gimana, badannya gimana. Kalau manusia itu jejer sama makhluk lain, bedanya di mana? Nah, itu dibahas di bawah aspek namanya basyariah. Ya, di Al-Quran disebut dengan kata basyar. Dan ini membawa implikasi kayak misalkan karena kita dibuat dari tanah, ya kita butuh asupan yang sehat-sehat. Salah satunya adalah dari nutrisi yang lahir dari tanah ya. Jagung, umbi, sayur yang sehat dan sebagainya itu semua dari saripati tanah karena kita pun juga dibuat dari saripati tanah. Ada konsekuensi biologisnya, termasuk konsekuensi biologis yang sifatnya dorongan-dorongan ya. Kalau kita lama nggak makan, kita lapar, kecapean, kita ngantuk. Nah, hal-hal seperti itu bagian dari fisiknya manusia yang kemudian memiliki implikasi-implikasi tertentu sebagai bagian dari konsekuensi bahwa manusia itu punya fisik yang ada implikasinya ya. Bisa lapar, ada dorongan seksualnya, dan sebagainya. Nah, selain ada fisik, ya penting juga untuk mengetahui bahwa manusia itu punya akal. Nah, biasanya akal ini ya yang merujuk kepada kata pikiran, gitu ya. Yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah thinking, gitu ya. Atau nanti dalam bentuk verb tiganya adalah thought, ya. Yang kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, eh, sebagai hal yang perlu kita ketahui ya, yang namanya akal ini cuman eh, satu part dari keseluruhan jiwanya manusia. Kalau di teori kognitif, pikiran ini menjadi center pada banyak aspek hidup. Itu pakai teori kognitif ya. Namanya juga kognitif ya. Dia berpusat pada bagaimana pengelolaan pikiran itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kalau teman-teman pernah atau belakangan mendengar istilah overthinking, ya, terlalu berlebihan dalam berpikir sampai memunculkan dampak-dampak negatif yang lain, maka sebenarnya yang dimaksud adalah pikiran ini ya. Bagaimana manajemen pikirannya manusia itu mempengaruhi kehidupannya. Nah, tapi perlu kita ingat, ya, pikiran itu hanya part of dari keseluruhan faculties ya. Kalau di bahasa Inggrisnya dia disebut sebagai faculties. Fakultas-fakultas kehidupan manusia, maksudnya bukan fakultas biologi, psikologi gitu ya. Maksudnya aspek-aspek dalam hidupnya manusia, akal tuh hanya salah satu di antaranya. Dan dalam Islam bukan ini, pusat hidup tuh bukan di sini. Tapi pusat hidup itu justru ada di komponen yang lain bernama hati. Nah, dari sini nanti kita akan tahu ya, munculnya pikiran yang tidak dimanajemen itu tidak benar-benar murni karena akalnya bermasalah, karena pikirannya bermasalah. Kenapa? Dalam Islam, kita tidak mengenal pikiran itu sebagai satu-satunya center hidup. Tapi kalau di teori kognitif behavior, memang pikiran ini menjadi center. Ya, apa yang dipikirkan mempengaruhi perasaan, apa yang dirasa mempengaruhi perilaku, terus begitu. Ya, muter gitu ya. Nah, tapi kalau dalam Islam justru senternya itu adalah hati ini. Ya, kalau di indikator tadi disebut bagaimana Islam memandang overthinking dan stres, ya justru kondisi thinkingnya seseorang itu dipengaruhi oleh kondisi hatinya dia. Tidak murni beneran dipengaruhi oleh akalnya dia aja.
Karena akal itu hanya pasukan yang dipimpin oleh hati. Kecuali kalau hatinya memang meleot, hatinya tidak banyak nutrisi, hatinya tidak banyak ilmu, ya otomatis hati ini tidak punya power untuk mengkomando eh, unsur kehidupan yang lain, termasuk akal. Ya, orang ada yang dominan banget akalnya sampai mengabaikan hati nurani, gitu ya. Cuman secara teori dalam Islam ya hati inilah yang memimpin segala sesuatunya. Harusnya hati yang memimpin fisik, hati yang memimpin akal, termasuk nanti di komponen berikutnya gitu ya, hati yang memimpin nafsunya manusia. Tapi belakangan kita melihat hati itu ketika nutrisinya tidak cukup, manusia dipimpin bahkan bukan oleh akalnya juga, tapi oleh nafsunya. Ya, nafsu untuk hal-hal tertentu ya, misalkan nafsu yang berkaitan dengan unsur fisik misalkan. Ada yang namanya nafsu biologis ya. Dia punya dorongan-dorongan seksual yang eh, orientasi seksualnya tidak sesuai dengan arahan Islam gitu ya. Misalkan dia LGBT. Nah, nafsunya memimpin gitu ya. Padahal seharusnya nafsu itu dipimpin. Tapi kalau nafsu itu memimpin, bukan cuman overthinking ya. Akan ada banyak problematika yang lebih kompleks ketika nafsu itu memimpin. Kalau itu hubungannya sama dorongan fisik ya. Kalau nafsu ini hubungannya sama akal, nah ini kadangkala juga akan terjadi proses overthinking. Apa itu? Keadaan di mana nafsu itu membuat seseorang ketakutan gitu ya, ketakutan terhadap apa yang belum terjadi di masa depan. Ini kaitannya nafsu dan akal. Ya, nafsu memimpin, kemudian mengendalikan akal secara salah. Hatinya kemana, gitu ya. Hati yang harusnya jadi komandan, sangat mungkin mengalami, eh apa ya, powerless gitu ya. Harusnya dia powerful, jadi powerless. Kenapa kok hati bisa powerless? Nah, ini justru disitulah sudut pandang Islam itu akan membawa kita pada cara berpikir yang lebih advance. Tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang sifatnya luar, tapi justru kita berangkat pada akar masalahnya. Maka dalam psikologi kita akan mengenal namanya masalah manifest sama masalah laten. Ada orang datang membawa keadaan overthinking gitu ya, cemas dan sebagainya. Itu sebenarnya masalah manifest ya. Kalau mau dibikin gambarnya kira-kira kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kayak apa gunung es gitu ya. Ini lautnya. Nah, yang tampak di luar itu cuma yang atasnya ini aja. Ini namanya masalah manifest. Susah tidur, ya, sering deg-degan, pikirannya kacau, terus kemudian eh, berdebar-debar, suka berkeringat, sesak nafas, asam lambung naik. Itu namanya masalah manifest. Masalah di mana dia hanyalah suatu manifestasi dari masalah asli. Masalah aslinya ada di bawah sini, namanya masalah laten. Seringkali masalah laten itu lebih gede dibandingkan masalah manifestnya. Kayak gunung es ya. Kalau teman-teman tahu fenomena gunung, tapi dia di dalam laut, yang kelihatan di atas permukaan itu cuman eh, apa puncak gunungnya aja, pucuknya aja. Tapi badan gunungnya itu tuh ada di bawah laut dan itu gede banget gitu ya. Nah, masalah psikologis itu seringkali modelnya seperti itu. Ada orang sering marah-marah, dia bad mood, ya. Orang taunya dia kena gejala gejala psikologis gitu ya. Bad moodnya, suka marahnya, agresifnya. Tapi itu sebenarnya bisa jadi itu hanya suatu manifestasi dari problematika laten yang ada dalam jiwanya. Ya, di mana problematika laten itu seringkali ya melibatkan unsur posisi hati ini. Ya, jadi masalah laten ini seringkali bukan pada akalnya, bukan pada nafsunya, tapi laten ini ya dimulai dari lemahnya hati dalam memimpin seluruh pasukan, yang kemudian ketika hati melemah dalam memimpin pasukan, maka kepemimpinan akan diambil oleh yang tidak berhak. Nafsunya yang memimpin, akalnya yang tidak dibimbing oleh wahyu Quran, misalkan dia yang memimpin. Nah, ini yang akan menyebabkan banyak problematika manifest kelihatan, tapi latennya itu sebenarnya hatinya nggak jernih. Nah, misalkan gitu gampangannya ya. Nah, oleh karena itu, sudut pandang seperti ini saya sampaikan di awal ya, teman-teman, sebagai bagian dari meringkas waktu. Sebenarnya saya lebih prefer untuk membawakan dari sudut pandang psikologi dulu gitu ya, overthinking itu apa dan sebagainya. Cuman karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya ingin mengajak teman-teman langsung memahami bagaimana fenomena overthinking itu kalau dilihat dari problematika Islam, dalam tanda kutip Islam memandang problematika ini, ya kita akan tahu bahwa kadang-kala overthinking itu hanya masalah manifest aja. Dia bukan akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Ada pada kondisi jiwa di mana hati tidak sepenuhnya mampu memimpin akal.
Sehingga akal itu menjadi sangat liar sekali untuk berpikir, ya. Pikiran itu menjadi sangat liar untuk berpikir. Dari yang harusnya manajemen berpikir yang sehat menjadi manajemen berpikir yang sakit, ya. Terus dikenallah dengan istilah overthinking. Berlebihan dalam memikirkan sesuatu yang biasanya diafiliasikan dengan sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Tentang apapun, tentang kesehatan, tentang masa depan, tentang rencana hidup, finansial, dan sebagainya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kondisi kejiwaannya sedang tidak siap, dimulai dari hati yang tidak kokoh dalam memimpin seluruh pasukannya. Nah, ringkasnya begitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, overthinking sendiri sebenarnya hanya bagian dari, ya, dia adalah part of dari yang namanya negatif. Ya, kalau di psikologi secara jurnal ya, disebutnya bukan negative thinking, necting ya kalau sekarang kita mengenalnya ya. Tapi di bagian dari negative talk ya. Bukan negative thinking tapi negative talk. Ya kalau secara teori gitu ya bunyinya. Jadi asalnya itu ya, induknya itu namanya negative talk. Dia punya anak, salah satunya adalah overthinking. Nah, kenapa ini perlu disampaikan di awal agar kita tidak merasa bahwa problematika pikiran itu hanya overthinking. Tidak. Overthinking itu cuma satu di antara banyak hal yang kemudian dia berhubungan dengan si negatif talk ini. Ya, negatif talk ini apa? Ya, pikiran negatif. Ya, ketika seseorang salah dalam memanajemen pikirannya, terus memunculkan gitu ya, pikiran negatif. Dan yang perlu kita pahami, ya, negatif talk ini jumlahnya nggak cuma satu. Ya, yang kemudian beberapa hal yang kemudian masuk dalam negatif talk itu misalkan selain overthinking ya, misal yang lain adalah misalkan overgeneralization, ya, ini overthinking. Terus ada lagi nanti over gitu ya, generalization. Kalau sudah trauma sama satu hal terus digeneralisasi gitu, misalkan pernah trauma dalam kepengasuhan dengan seorang ayah yang otoriter, misalkan gitu. Nah, terus merasa semua laki-laki itu sama gitu ya, sampai nggak mau nikah, sampai sama laki-laki itu selalu sentimennya negatif, itu namanya over generalization. Menyamakan satu fenomena dengan semua hal. Nah, ini juga bagian dari negative talk. Di samping ada overthinking. Nah, saudaranya itu masih banyak ya. Nanti ada overthinking, ada negative talk, ada namanya catastrophizing. Ya, asumsi seseorang tentang apa ya, bencana itu pasti akan datang dengan sangat dahsyat. Tapi itu cuma asumsi doang, tidak benar-benar berdasarkan data lapangan yang mendukung gitu. Kayak misalnya ada pergerakan seismik dari lempeng bumi yang itu terbaca oleh datanya BMKG misalkan gitu. Itu nggak ada, data-data itu nggak ada. Tapi pikiran dia merasa ketakutan terhadap suatu musibah yang pasti akan datang, padahal itu tuh nggak ada datanya gitu. Dia hanya muncul dari pikiran negatifnya gitu, atau jumping to conclusion. Kalau teman-teman pernah sering dengar kayak gini ya, biasanya kita dikomentari dosen tentang jumping to conclusion ya. Tahu-tahu lompat ke kesimpulan, tapi nggak ada alur berpikir yang sehat. Nah, itu bagian dari negative talk. Ya, cara berpikir yang negatif, termasuk juga black and white thinking. Ya, melihat sesuatu itu cuman baik dan buruknya tok gitu, tapi nggak ada kompromi bagaimana hal baik itu bisa jadi buruk atau hal buruk itu bisa jadi baik. Itu nggak ada. Kayak kalau kamu salah salah aja gitu. Betul sih, kalau salah ya salah aja. Cuman bagaimana kesalahan itu kita maafkan, nah itu nggak bisa. Kenapa? Dia black and white. Ya, selamanya kamu salah gitu ya. Kalau ada dia merasa orang tuh bener, ya selamanya dia bener. Dia nggak akan pernah salah. Nah itu kayak kan apa ya? eh, Sangat ekstrim ya. Itu bagian dari negatif talk di mana saudaranya banyak ya, nggak cuma satu. Izin memperkenalkan hal-hal seperti ini biar kemudian teman-teman tidak merasa trouble pada pikiran itu hanya overthinking, tapi banyak ya, bisa banyak hal. Overgeneralization, black and white, jumping to conclusion, catastrophizing gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah karena yang secara spesifik diangkat oleh penyelenggara dalam bab ini adalah overthinking dan stress gitu ya. Nah, stress ini tuh not only negative talk. Ya, dia adalah terminologi tersendiri untuk menjelaskan situasi kejiwaan seseorang dan lebih rumit gitu ya dari overthinking itu sendiri. Nah, kalau mau dibahas nanti sangat panjang ya. Bahkan para pencetus teori psikologi itu membahas stres itu
panjang kali lebar. Artinya mereka banyak banget sekali mengajukan asumsi-asumsi tentang stres itu apa, kenapa, gimana, dampaknya apa tuh banyak banget gitu ya. Karena stres itu terpisah dari kata overthinking ini walaupun mereka punya korelasi gitu ya. Tapi kita masih bahas di overthinkingnya dulu. So, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada poin ini saya mau masuk pada satu kesimpulan ya bahwa eh, manusia itu memiliki beberapa unsur dalam kehidupannya, fisik, akal, hati, nafsu, jiwa dan sebagainya gitu ya. Dan pemimpin yang seharusnya memimpin kehidupan manusia itu adalah hati. Begitu hati itu powerful, dia memiliki nutrisi yang cukup, dia kita berikan pendidikan yang seharusnya, dia kita berikan asupan yang seharusnya, maka hati itu tahu bagaimana caranya memimpin. Tapi kalau hati itu tidak diberikan asupan yang cukup, kita selalu mengabaikan hati dan kita hanya mementingkan hal-hal luar semacam kecantikan, ya, make up dan sebagainya, tapi tidak pernah memperhatikan kondisi hati kita, maka hati akan powerless. Kalau hati powerless, kepemimpinan itu akan kosong dan akan diambil oleh unsur yang lain. Bisa diambil nafsu, bisa diambil unsur fisik, bisa diambil akal dan sebagainya. Ya, kadangkala ketika kekosongan hati itu terjadi, hatinya keruh, hatinya meleot, hatinya nggak kuat, hatinya powerless, nafsu bisa jadi pikiran itu sendiri. Ya, tapi karena mereka berjalan dengan keadaan tidak punya pemimpin yang seharusnya, ya kadang-kadang mereka memimpin diri mereka sendiri dengan cara yang keliru. Dan salah satu bentuk kekeliruan dalam uh, ini sinyalnya hilang ya. Oke. Di mana overthinking lebih sering diartikan keadaan di mana seseorang berlebihan dalam memikirkan sesuatu, eh, menyangkut banyak aspek, kesehatannya mungkin, masa depannya mungkin, perjalanan finansialnya mungkin, bagaimana dia mendapatkan jodoh mungkin, perjalanan akademiknya mungkin, overthinking bertemu dengan orang yang dia takuti, itu sangat mungkin. Ya, tapi sekali lagi ya, itu semua kalau dalam sudut pandang Islam sebenarnya mulanya bukan dari pikiran dia. Pikiran itu nanti cabang kedua. Pertama dari hatinya dulu. Ini eh, konklusi pertama dari diskusi kita biar kemudian kita bisa melihat secara holistik ya. Kalau pikiran kita kenapa-napa, ngeceknya tuh bukan dari pikiran, tapi dari kondisi hati. Ya, mungkin belakangan ini kita nggak banyak zikirnya, kita nggak banyak ngajinya. Ada sesuatu yang sedang trouble antara hubungan kita dengan Allah. Mungkin belakangan kita nggak banyak menginput nutrisi yang cukup untuk hati kita, nggak deket sama Quran, gitu ya. Kita nggak deket sama ilmu-ilmu yang kemudian membuat hati itu bernutrisi, sampai pikiran kita overthinking. Ya, ini kesimpulan satu. Kedua, saya mau kasih contoh real, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, untuk mendukung konklusi pertama. Tapi ini akan jadi kesimpulan kedua ya, ya, bahwa kondisi hati itu erat kaitannya dengan kondisi pikiran seseorang. Misal, ada orang yang memiliki kondisi overthinking, ya, tentang apa misal? Masa depannya. Saya nanti nikah sama siapa? Ya. Kalau pertanyaannya berhenti di situ, itu bukan overthinking. Ciri dari overthinking, keadaan pikirannya itu muter terus pada satu poin yang sama dan bisa melebar kemana-mana. Tapi ini prosesnya di otaknya seseorang, di pikirannya seseorang itu tuh muter terus sampai overthinking ini akan ada kaitannya sama namanya istilah psikologinya adalah ruminasi. Ya, keadaan di mana seseorang tidak bisa keluar pada satu pikiran tertentu dan dia terjebak di pikiran itu dalam waktu yang lama dan itu membuat dia burn out, membuat dia, nah, overthinking bisa menjadi salah satu sumber stres gitu ya, bisa membuat imunitasnya ngedrop dan macam sebagainya. Ya, kenapa? Karena dia muter terus di situ, ya. Dari overthinking, dia khawatir terhadap sesuatu secara berlebihan, dia berpikir secara berlebihan sampai terjadi proses ruminasi, muter aja di situ. Kalau hanya sekedar bertanya gimana ya? Nanti saya menikahnya gimana ya? Gimana saya kerjanya gimana? Saya plan akademiknya gimana? Sepanjang kita tahu stepnya, langkah-langkahnya, solusinya, insya Allah itu nggak akan jadi overthinking yang berlebihan. Tapi kemudian kalau kita susah ya, keluar dari pikiran itu dan mulai tidak realistis, maka harus hati-hati. Mungkin gejala overthinkingnya sudah mulai kelihatan. Ya, ini menjadi begitu penting untuk
dipahami batasannya. Jadi em, cemas itu boleh ya, khawatir itu juga boleh pada kadar yang seharusnya. Tapi kalau kadarnya sudah berlebihan, nah itulah yang akan jadi problem, gitu ya. Oh, kan ada orang bertanya tuh, oh, jadi nggak boleh nih kita khawatir sama masa depan? Boleh ya. Khawatir tuh netral ya. Dia menjadi salah satu emosi manusia yang nggak apa-apa kalau jumlahnya pas. Tapi kalau jumlahnya berlebihan namanya juga over gitu ya. Maka itu akan membuat seseorang terjebak pada situasi namanya ruminasi ya. Dia susah banget keluar dari situ, kepikiran lagi, kepikiran lagi, kepikiran, kepikiran, kepikiran. Tapi sebenarnya yang dia pikirkan itu tuh nggak harus dia dia punya kondisi seperti itu. Dia kejebak di situ. Ya pusaran air gitu ya, muter di situ aja. Tapi dia nggak tahu bagaimana keluar dari sini, nggak tahu realitanya hidup. Tapi dia kejebak sama pikiran dia sendiri. Nah, ada orang yang mengkhawatirkan tuh tentang masa depannya ya. Misalkan dia berpikir nanti saya nikah sama siapa, terus nanti saya ngupeni anak tuh pakai uang finansial dari mana kalau saya gini-gini aja. Terus kayak gitu tuh muter-muter di kepalanya sampai mungkin ya menimbulkan gejala stres. Ya dia sering berdebar-debar, dia susah tidur, ya. Kemudian dia mengalami keadaan psikosomatis ya, asam lambungnya naik. Ya, dia takut sama ekspektasi orang. Misalkan lulusan kampus besar kok nggak mapan misalkan gitu ya, dia pikirin kayak gitu terus terus kayak gitu. eh Kemudian terjadilah overthinking dan ruminasi itu. Nah, hubungannya sama hati apa? Kalau hati itu ilmunya cukup teman-teman, bahwa yang namanya rizki, yang namanya jodoh, yang namanya masa depan itu sudah ada desainernya ya. Dan kita boleh berpikir tentang masa depan tuh boleh, tapi kalau over itu nggak boleh. Kenapa? Hidup itu tidak sepenuhnya miliknya kita ya. Hidup itu miliknya Allah. Ya. Kadangkala kita sudah ngeplan, tapi Allah punya plan yang lain. Ya, di atas rencana kita. Ada rencana Allah yang itu lebih jitu. Di atas semua hal yang kita ikhtiarkan, ada keputusan Allah yang paling tinggi. Andai saja, ya. Andai saja hati itu ilmunya cukup, nutrisinya cukup. Andai saja di dalam hati itu ada iman yang yakin bahwa hidup saya itu sudah dijamin sama Allah. Dan saya tahu Allah itu tuh siapa. Allah itu kalau sudah nyiptain seseorang, Allah nggak mungkin ninggalin orang ini tuh begitu aja tuh nggak mungkin. Allah bukan manusia yang kalau creating something, ya kita kalau bikin sesuatu ya, kalau udah dikasih ke orang, ya sudah, maka sesuatu itu harus jadi tanggung jawabnya orang lain. Kayak misalnya teman-teman eh, bikin brownies ya, terus dikasih ke orang. Ya, browniesnya tuh mau diapain ya, terserah orang yang kita kasih. Mau dimakan kah? Mau dibagi ke orang lain lagi kah? Nanti kalau sudah masuk mulutnya, masuk ke pencernaannya, kabar brownies itu tuh apa diolah dengan sehat di pencernaannya atau tidak, itu udah bukan urusan kita lagi. Kan manusia cuma bisa sangat terbatas sekali jangkauan dari apa yang bisa dibuat oleh manusia. Kayak teman-teman punya gadget gitu aja deh. Itu produsennya emang peduli gadgetnya mau kita bawa ke kamar mandi, mau kita injek, mau kita hilangin, ya atau mau kita rawat-rawat gitu ya, atau mau kita sayang-sayang dengan pulsa-pulsa, mau kita pegang tiap hari karena kecanduan gadget. Itu produsennya nggak ada urusan dengan apa yang kemudian kita lakukan, kecuali untuk menaikkan profit gitu ya. Biar caranya biar penjualannya masif. Nah, itu mungkin dia ada urusan bisnis di situ. Tapi bagaimana nasib gadget ini apakah dirawat dengan baik itu bukan urusannya produsen lagi. Tapi kalau Allah tuh nggak gitu. Andai saja hati itu paham iman sama Allah itu nggak cukup kenal namanya, juga nggak cukup cuman sholat aja, juga nggak cukup cuman sekedar baca Quran saat Ramadan dan merasa bangga ketika khatam. Andai saja hati itu tahu Allah itu siapa, bahwa Allah itu ketika menciptakan sesuatu tidak akan pernah ninggalin gitu aja untuk apapun yang Dia ciptakan. Ya Allah akan kawal sampai ciptaan ini tuh habis usianya, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kata ajal. Batas akhirnya tuh ada dan Allah akan kawal dia sampai batas akhir ini. Seandainya hati itu paham nutrisi itu, maka akal tuh akan ngikutin prinsipnya hati. Hatinya tenang karena merasa dia hanyalah seorang makhluk dari seorang pencipta yang ketika sudah menciptakan itu pasti akan diurus semuanya. Ya, udah ada alur takdirnya. Ya, nanti takdir seperti apa, Bismillah, semoga semua akan baik-baik saja. Kalaupun nggak baik-baik saja, pasti ada hikmahnya. Andai saja hati itu pemahaman imannya sampai ke sana, maka yang namanya overthinking terhadap masa depan itu sangat mungkin diminimalisir. Ya, ini contoh bagaimana
kaitan kualitas hati itu sangat berkaitan dengan kualitas pikiran. Ya, termasuk juga ketika ada orang yang overthinking, ya misalnya dia suka nih sama laki-laki, terus lagi-lagi ini nikah sama teman dekatnya sendiri gitu. Terus dia overthinking, apakah aku tuh sejelek ini gitu ya. Terus dia muncul banyak sekali gejolak jiwa kayak jangan-jangan aku tuh memang jelek gitu. Terus aja kayak gitu sampai dia merasa stres dan stresnya itu narik dia ke depresi misalkan begitu. Dia sampai merasa nggak layak untuk hidup. Awalnya dari mana? Dia overthinking. Kenapa kok orang ini nggak memilih saya? Kenapa kok saya tidak berjodoh dengan dia? Terus jadi stres banget, ya nak murung gitu ya. Terus muncul gejala-gejala depresi, sampai muncul keadaan di mana dia merasa ya udah kayaknya saya emang nggak layak hidup gitu ya, karena nggak ada orang yang memperjuangkan saya. Loh, malah jadi kemana-mana padahal isu awalnya tuh nggak sampai sana gitu ya. Itu bahayanya overthinking, memang bisa sampai ke arah depresi ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Tapi saya tidak mengatakan setiap overthinking pasti depresi ya. Mohon dinotis ya, saya tidak mengatakan itu. Ada potensi tapi tidak selalu. Yang namanya berpotensi itu ya ada kemungkinan tapi tidak selalu gitu ya. Yang menjadikannya dia jadi depresi betul faktornya ya banyak banget, dan itu nggak bisa langsung hitam putih. Kalau overthinking pasti depresi ya nggak gitu juga. Ya, itu ada alur panjangnya untuk bisa mengetahui proses-prosesnya. Tapi kalau hati itu tahu bahwa Allah yang menjamin rizki saya, ya, dan takdir jodoh itu sudah ada catatannya, ya kalau dia memang tidak menikah dengan saya dan dia menikah dengan orang lain, ya mungkin maunya Allah gitu. Ya, dan dia akan lebih mudah untuk pulih. Mungkin sedih, iya. Kecewa, iya. Merasa ditinggalkan orang yang diharapin, mungkin iya. Dan it's no problem. Kita masih manusia yang kemudian sangat mungkin merasakan dinamika emosi negatif itu ya teman-teman. Patah hati, itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi orang yang kemudian hatinya sehat, dia akan punya daya pulih yang lebih cepat. Dia akan punya kemampuan, kalau bahasa Litor ini namanya resiliensi ya. Kalau dia dibanting, dia mudah mudah untuk bertahan, dia nggak mudah hancur gitu. Terus nggak kemudian jumping to conclusion, dia mengatakan, oh iyalah berarti saya ini nggak layak untuk hidup gitu ya, nggak ada yang memperjuangkan saya lah. Dia namanya jumping to conclusion, salah lagi cara mikirnya gitu kan. Dari overthinking terus ngajak saudara yang lain gitu ya, namanya jumping to conclusion. Dia langsung lompat pada konklusi yang ya jelas alurnya itu sangat tidak dapat gitu ya. Nah, kenapa bisa itu semua terjadi? Karena salah satu faktor yang sangat signifikan, hatinya nggak tenang dan hatinya tidak cukup untuk mengenali Allah itu siapa. Andai dia tahu bahwa Allah itu sudah menjaminkan banyak hal untuknya, andai di dalam hatinya itu ada prinsip bahwa kalau dia bukan menikah dengan saya, berarti dia bukan yang terbaik untuk saya. Terus saya gimana? Tenang. Ya, masih ada banyak hal yang bisa saya lakukan, and then sangat mungkin Allah memberikan yang jauh lebih baik. Kemungkinan dia punya pikiran yang sehat itu lebih besar. Kenapa? Hatinya sehat, mensupport pikiran yang sehat. Tapi kalau hatinya meleot, ini nafsu ini yang akan main gitu ya. Yang kemudian nafsu ini akan ngambil alih kepemimpinan, dan nafsu itu punya mitra kerja namanya setan ya, namanya setan. Dan kalau mereka udah membuat MOU gitu ya, walah ini pemilik badannya ini tuh bisa hancur lebur gitu ya. Kenapa? Nanti kita bisa studi di dalam Al-Quran, setan itu selalu mengompor-ompori rasa takut ya. Setan itu mengompor-ngompori kita takut miskin, takut gagal, takut takut nggak, ya takut apa aja yang kemudian takut yang sifatnya negatif ya. Takut neraka tuh boleh, takut sama Allah harus. Nah, kalau takut yang seperti itu nggak ada masalah. Tapi ketakutan-ketakutan yang mendorong manusia itu semakin nyungsep kondisi psikologisnya. Nah, itu terjadi MOU ya, kerjasama antara nafsu seseorang yang mengambil alih dengan setan. Nah, kesimpulan kedua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka kita jadi tahu ya, hubungan yang sangat jelas, kondisi pikiran dengan kualitas hati itu sangat nyata. Kesimpulannya apa? Maka, bicara tentang overthinking, tidak dimulai dari manajemen pikiran. Bagi seorang muslim, bicara overthinking adalah bicara sebening atau sekeruh apa hati kita. Karena itu semua akan berdampak pada kondisi pikiran seseorang. Gitu ya. Nah, kualitas pikiran justru ditentukan oleh seberapa jernih atau seberapa keruh kondisi kejiwaan seseorang, di mana kejiwaan ini pusatnya adalah hati. Nah, clear ya? Oke, kira-kira kayak gitu ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Nah, poin ketiga yang mau saya bahas, setelah poin pertama tadi, ini poin keduanya, poin ketiganya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah,
gitu ya. Ada bahasan yang menarik tentang kondisi hati itu. Ya, hati itu akan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan tentunya tadi ya kognitif behavior mengarahkan apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan itu benar dan perasaan akan mempengaruhi perilaku itu juga benar. Ada orang patah hati, ya pikirannya kenapa? Saya tidak berharga ya. Terus dia patah hati, ya perasaannya kecewa. Perilakunya gimana? Murung gitu kan. Nggak pengen ketemu siapa-siapa. Nah itu kognitif terapi itu, kognitif teori itu memang ada benarnya gitu. Cuman akarnya itu bukan dari kognitifnya, akarnya itu justru dari hatinya seseorang. Nah kondisi kejiwaan seseorang itu termasuk hatinya itu ada beberapa hal. Pertama, gitu ya, hati itu bernoda, sudah tahu ilmunya tapi dilanggar. Nah kira-kira kayak gitu. Ya kayak misalnya teman-teman tahu ya bahwa berduaan sama yang bukan mahram atau lawan jenis itu nggak boleh. Tapi yang dilanggar itu berarti hatinya sebenarnya sudah tahu ilmunya. Tapi dia melanggar. Ada intervensi nafsu pada keputusan-keputusan yang dia ambil. Mengakibatkan apa? Kotornya hati. Sebenarnya padahal udah tahu ilmunya. Tapi begitu dilanggar, hatinya kotor. Ini yang disebut sebagai hati yang bernoda. Ya, oh, apalagi? Ya, banyak hal ya. Sebenarnya banyak hal. Ya, terus berikutnya adalah hati yang terluka. Hati yang terluka tuh gimana? Hati itu bisa mengalami proses degradasi, penurunan kualitas kepemimpinan oleh hati, salah satunya karena terlalu banyak menyimpan luka. Yang menumpuk, sedih yang menumpuk, numpuk terus gitu, tapi nggak pernah dibersihkan. Nah, itu akan jadi luka, ya, teman-teman ya. Yang kemudian luka ini wujudnya apa? Rasa dendam, rasa marah, rasa dengki. Yang kemudian dalam terminologi tazkiyatun nafs dia disebut sebagai penyakit hati. Ya, ada penyakitnya di situ. Terlalu banyak dendamnya, banyak agresivitasnya, banyak kemarahannya. Ya, dan hati yang seperti ini dia sibuk dengan penyakit itu dibandingkan sibuk memimpin negaranya. Ya, orang bilang ya di luar negeri ini sudah sibuk ngurusi apa nuklir gitu ya. Di Indonesia malah sibuk perangin saudara sendiri. Ya, ada istilah-istilah orang bilang seperti itu, tapi kita selalu berdoa untuk kebaikan Indonesia ya. Karena inilah bagian dari negara yang dimana kita tertakdir hidup, apapun yang terjadi, doa kebaikan tuh nggak boleh putus ya. Ya, walaupun ada banyak dinamika di dalamnya. Ya, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita malah sibuk ngurusin si penyakit ini. Padahal hati itu adalah pemimpin untuk semua aspek. Tapi begitu sibuk ngurusin penyakit ini ya sudah. Ya sudah itu dalam pengertian apa? Jadi lemah. Ya, namanya berpenyakit dan kemudian tidak diselesaikan atau tidak diobati. Gitu. Dan ini kaitannya adalah dengan nanti ke gejala-gejala metafisik yang lain ya. Kalau hati itu banyak lukanya, menyimpan dendam, dia seperti nasi basi yang dilirik sama lalat. Lalat tuh kalau suruh nempel di makanan sehat, mau sih dia. Tapi kebanyakan lalat tuh nempelnya di makanan kotor. Makanan yang udah basi, makanan yang kemudian udah ditutup, nggak ditutup dia berdebu, gitu ya. Terus ditempeli lalat, di situ dia beranak pinak, gitu ya. Ada larva lalatnya, gitu ya, dan sebagainya. Ya, gitulah ya, kira-kira ya. Sehingga hati yang penuh luka ini ketika tidak diproses, dia akan menjadi nasi basi yang mengundang lalat. Nah, kalau ini bukan lalat yang diundang. Ya, hati sakit, hati banyak luka yang mengundang banyak hal ya, mengundang beberapa gejala klinis untuk disebut sebagai gangguan psikologis, bisa mengundang datangnya jin, bisa mengundang masalah-masalah baru gitu ya. Lalatnya itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah gangguan metafisik ya. Nanti kalau teman-teman cermati kajian-kajian metafisik, salah satunya tuh mulainya tuh eh, bukan dari apa orang ini diganggu jin apa gimana. Salah satunya adalah kondisi hati yang terluka, terlalu banyak dendam, nah itu ditupangi sama setan. Terlalu banyak marah, itu ngedropin imun, ya dia malah ngundang penyakit-penyakit fisik. Nah itu bisa. Termasuk overthinking juga sama, ya hati yang terlalu banyak sedihnya, dia jadi mudah overthinking. Gimana nanti kalau nggak bisa? Gimana kalau nanti gagal gitu terus? Ya pikirannya tuh susah untuk diajak maju karena posisi hatinya tuh banyak lukanya. Ya kalau orang hari ini kalau kaitannya sama luka biasanya ngomonginnya pengasuhan gitu ya. Luka ke pengasuhan yang saya trauma begini, saya trauma begitu, terus jadi takut nikah, jadi overthinking nanti kalau punya anak bisa ngerawat apa enggak. Nah, gitu-gitu. Jatuhnya gitu-gitu. Ya, kami pernah menemui oh, klien ya, dia mahasiswa akhir, udah lulus ding, mau S2 gitu. Tapi usianya usia mahasiswa lah ya, 24, 25 gitu.
dia punya beberapa kondisi terluka ini. Ya, dia di rumah melihat fenomena orang tua bertengkar, dia melihat fenomena hmm, cekcok, perselingkuhan, ya, terus hatinya tersakiti ya. Tersakiti dalam pengertian apa? Ya, dia memendam banyak sekali emosi-emosi negatif, ya, emosi-emosi negatif di dalam hatinya. Yang kemudian ini munculkan overthinking. Waktu konsul dengan kami, dia mengatakan ya, oh, saya kok takut nikah, ya, sampai nangis ya. Jadi pertanda overthinking itu ketakutannya itu semakin tidak realistis gitu. Ya, ya. Nanti kalau saya nikah terus diselingkuhin gimana? Nanti kalau saya nikah di KDRT gimana? Saya kalau nikah, saya nggak bisa ngopeni anak saya malah nyanyiin anak saya gimana? Itu semua belum terjadi gitu ya. Tapi itu gambaran bahwa dia pernah terluka oleh fenomena-fenomena seperti itu. Lah, kalau hati yang terluka ini nggak diproses, hasilnya apa? Muncul overthinkingnya. Ya, jadi takut mau nikah, takut ketemu laki-laki yang memang saya predator, yang ternyata jahat gitu. Ini kalau nggak disembuhkan, overthinking ya, pikirannya jadi terpengaruh oleh kondisi hati yang seperti ini. Ya, terakhir adalah kondisi hati yang penuh dengan kegelapan. Ya, ini yang tadi saya sebut ya. Hati yang tidak punya banyak nutrisi. Ya, dia jarang tuh dideketin sama nutrisinya hati. Anyway, setiap unsur dalam tubuh tuh ada nutrisinya, teman-teman. Fisik kita nih kalau nggak kita kasih makan ya dia lemes. Nah, hati itu juga gitu. Atau kita kasih makan tapi makanan sampah, ya. Banyak tepungnya, banyak gorengannya, inflamasi ya, peradangan, terlalu pedas ya. Pedas boleh, tapi kalau sering-sering dan over ya, tentu itu bukan makanan, itu sampah yang kita masukkan ya. Makanan, minum-minumannya juga kayak gitu, terlalu manis, terlalu dingin, sering minum dingin terus-menerus tanpa diimbangi minuman yang sehat. Sebenarnya kita sedang tidak menutrisi, kita sedang masukkan sampah. Jadinya gimana fisiknya? Ya, bisa diketahui sendiri ya. Bagaimana fisik yang kemudian bukan dinutrisi tapi dimasukin sampah. Nah, hati itu juga sama. Hati itu akan menjadi gelap ketika tidak pas treatmentnya. Ya, bahkan kita nggak tahu treatmentnya hati lah, ya udah. Ya udah tuh dalam pengertian bagaimana sangat mungkin potensi overthinking itu muncul karena hati kita tuh tidak tahu ilmu banyak hal tentang apa yang seharusnya menjadi ilmunya hati, gitu ya. Nah, nutrisi hati ini contohnya misalkan baca Quran, disertai tadabbur. Ya, jadi nggak cukup mengatakan saya udah baca Quran kok, tapi nggak pernah tahu isinya, nggak pernah tahu Quran itu se se amazing itu, nggak pernah tahu Quran itu se apa ya memuat pesan cinta dari Allah yang sangat kuat kepada manusia. Hatinya nggak pernah tahu tentang itu. Atau orang mengatakan ya, saya tuh sudah sholat, tapi saya tetap overthinking gitu. Oke, ya, kalau sholat itu punya dua aspek ya. Sholat itu punya aspek namanya aspek fikih dan aspek tazkiyah. Aspek fikih itu kita dinyatakan sah sholatnya kalau sesuai aturan fikih. Udah adzan, ya, kita balik sudah bersuci dari hadas kecil, nggak habis kentut, nggak habis dari kamar mandi, sudah berwudu, juga nggak habis hadas besar gitu ya, haid, nifas, junub dan sebagainya. Udah selesai semua, sudah bersuci, sudah masuk waktu sholat, sholat hadap kiblat, jumlah rokaatnya benar, gerakannya benar, bacaannya benar, sah ya. Tapi orang kadang nggak paham bahwa sah secara fikih itu memang disebut amalnya berhasil. Ya, jadi kalau ada orang bilang saya sudah sholat tapi saya masih overthinking, ada dua aspek di situ. Mungkin sholatnya benar dan sholatnya sah di mata Allah. Dia dihitung sudah sholat, tapi gimana kualitas sholatnya? Lah ini bahasan yang lain. Ya, bahasan yang lain. Tapi kan kadang orang membuat itu menjadi sangat simpel bahwa saya sudah sholat, tapi kenapa saya nggak tenang ya? Saya sudah sholat, tapi kenapa saya tetap stres? Misalnya kan kayak gitu. Saya udah baca Quran, tapi nggak tenang gitu ya. Nah, bukan pada sholat dan baca Qurannya yang salah, tapi kita kelewat aspek satunya. Aspek fikihnya mungkin sah, dinyatakan sah sebagai suatu ibadah. Tapi ya, kita kelewat aspek yang namanya maksud. Jadi amal tuh punya sisi hasil dan sisi maksud. Sisi hasil tuh maksudnya gimana? Seseorang berhasil dinyatakan beramal ketika sesuai aturan fikih ya. Sholatnya sah, puasanya sah, baca Qurannya sah. Tapi belum tentu yang sah ini sesuai maksudnya. Maksud dari sholat apa? Akimis sholata lidzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Lah sepanjang sholat nggak ingat Allah gitu ya. Dan nggak kenal Allah itu siapa, gimana sholatnya akan memberi ketenangan? Ya kan? Nah ini cuma contoh. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan buruk gitu ya.
tapi tetap pengen self harm gitu ya. Saking overthinkingnya, stresnya naik, depresinya datang, terus self harm. Dia menyakiti diri sendiri. Saya pernah menemui fenomena orang self harm malah bangga gitu ya. Jadi cerita tuh sambil punya perasaan bangga tentang self harmnya. Wah, ini ada banyak hal yang harus diluruskan gitu ya. Dari cara dia berpikir, cara dia merasa, sampai bagaimana dia mengenali siapa Allah, itu banyak banget yang harus diluruskan. Kenapa dia malah bangga dengan self harmnya? Ya, self harmnya karena merasa kayak oh puas gitu ya, telah menyakiti diri sendiri dan seterusnya gitu ya. Asalnya dari mana? Ya kondisi hati itu. Kalau sholatnya benar, tanha anil fahsya wal mungkar, seseorang akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi kalau ada kasus ya, kami pernah nemui kasus akhwat, dia mengalami ketidaknyamanan ya, kepengasuhan di rumahnya. Ya mungkin dia tidak dapat role model, dia dapat eh, perilaku yang kepengasuhan yang tidak sehat, itu bisa dipahami sih. Mungkin itu melukai jiwanya dia, sangat bisa dipahami. Tapi kemudian caranya dia ngerespon terhadap luka ini, itu menunjukkan hatinya ini gelap. Ya, lukanya iya, sakitnya iya, secara psikologis bisa dipahami. Tapi cara dia merespon itu menunjukkan bukan cuman overthinking, ini kondisi hatinya gelap gitu. Sampai akhirnya ketika dia tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah, ya, naudzubillahi min dzalik, dia mencari kenyamanan di luar rumah. Ya, secara prinsip dia tahu pacaran tuh nggak boleh. Jadinya dia nggak nyari pacar laki-laki. Ya, terus nyari apa? Lah dia malah membangun hubungan sesama jenis gitu ya. Dia merasa itu lebih aman daripada pacaran. Sama buruknya gitu kan. Tapi hatinya nggak cukup tahu tentang hal itu. Ya hatinya nggak cukup terilmui gitu ya tentang hal itu. Tapi terus dia bilang, saya sudah sholat. Ya, tapi saya nggak bisa menahan keinginan untuk nyaman bersama sesama jenis. Berarti yang trouble apanya? Kalau Allah bilang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, hatinya perlu diilmui sampai ke tahap bukan cuman yang penting sholatnya sah, tapi bagaimana sholat ini membuat saya malu kalau saya tuh melakukan hal yang buruk. Nah, ya Islam tuh melihat eh, apa secara holistik sampai ke sana ya, teman-teman ya. Jadi seharusnya ibadah itu tuh ada efeknya gitu, kira-kira ya bahasa ringkasnya. Kalau nggak ngefek, ibadahnya mungkin bukan batal ya, sah di mata Allah, tapi terus kualitas hasil, maksudnya kita beribadah tuh nggak sesuai maksud yang seharusnya. Nah, kira-kira gitu. Makanya kalau ada orang bilang, oh dia masih sholat kok gitu ya, imannya masih bagus, tapi dia tetap, ah, ini tuh trouble secara jiwa. Kalimat ini sangat menjebak kalau dimaknai dengan sangat dangkal. Kenapa ya? Ya ini uraiannya panjang gitu, sampai orang bilang, oh nggak ada, kamu kurang iman gitu kan. Ada judgement-judgement yang seperti itu. Tentu judgementnya salah gitu ya. Siapa juga yang bisa mengukur keimanan sampai berani mengatakan kamu kurang iman. Tapi kalimat itu juga nggak sepenuhnya salah. Karena yang namanya iman itu bukan tentang sholat aja. Kamu masih sholat kan? Masih ya. Kok kamu masih kayak gini mentalnya? Hello, yang namanya iman tuh nggak cuma tentang sholat. Iman tuh sangat kompleks gitu ya. Bahkan punya rasa malu. Kayak al-haya'u minal iman. Kita punya rasa malu, itu kan bagian dari iman gitu. Ya kalau ada orang yang nggak punya rasa malu, termasuk malu sama Allah gitu ya, itu imannya bermasalah. Jadi iman tuh nggak sependek aku sudah sholat dan aku masih pakai jilbab. Bukan, iman tuh bahkan ada 70 cabang. Kemudian iman tuh ada 6 jumlahnya, rukun iman sama Allah dan seterusnya. Sangat kompleks sekali. Nah, hati ini kalau kurang nutrisi kayak gitu, teman-teman, pikirannya tuh bisa kemana-mana. Ya, overthinkingnya tuh luar biasa, stresornya besar, dan yang paling ditakutkan adalah kemampuan copingnya maladaptif. Kayak tadi, dia terluka dari rumah, betul lukanya ada. Tapi cara dia merespon luka, itu copingnya maladaptif. What is the meaning of maladaptive coping? Ya, maladaptive coping itu keadaan di mana seseorang gitu ya, handle masalah ya secara negatif. Ya, istilah psikologinya namanya maladaptive coping. Ya, betul jiwanya takut, betul jiwanya sedih, kecewa, betul dia overthinking. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui manajemen yang benar untuk untuk menghadapi kayak gini tuh gimana gitu. Dimulai dari mana? Bukan dari overthinkingnya, dari kondisi hati. Kalau hati itu tahu ilmu, hati itu cukup pemahaman, nutrisinya sehat, ya asupannya cukup, dia nggak akan mengambil maladaptive coping, ya karena maladaptive coping itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Kelihatannya mau nyelesain ketidaknyamanan di rumah dengan mencari kenyamanan di luar, gitu kan? Cuman caranya dia tuh maladaptif. Nah, padahal hidup itu
Kalau ada orang mengatakan saya hidup itu untuk mencari ridhonya Allah, disinilah titik kritikalnya. Overthinking itu kadang membawa kita bukan pada ridhonya Allah, tapi overthinking itu kadang membawa kita pada murkanya Allah. Kenapa? Kita menyikapi sesuatu tidak dengan ilmu yang cukup, tidak dengan jiwa yang sehat, tidak dengan hati yang dibersihkan, tapi kita menyikapinya dengan banyak sekali kekeruhan dalam jiwa kita, sehingga kita mengambil maladaptive coping. Alih-alih mencari rahmat dan ridhonya Allah, malah kita terjerumus pada murkanya Allah, tapi kita masih menamakan hidup mencari ridhonya Allah, tapi nggak sadar. Sebenarnya dia sedang berjalan menuju murkanya Allah. Kenapa ngambil maladaptive coping ini? Ya, so teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, menjadi begitu penting untuk kemudian konklusi ketiganya adalah, ya, mari kita perhatikan kembali, ya, kondisi hati kita. Kitakah hati-hati yang bernoda, hati-hati yang terluka, hati-hati yang gelap? Manapun diri kita. Kayaknya selama ini saya masih banyak nodanya. Udah tahu ilmunya masih aja dilanggar, gitu kan? Udah tahu banyak luka masih aja disimpan. Udah tahu banyak bodohnya masih aja nggak belajar. Ya itulah kita. Dan self acceptance itu menjadi titik balik pertama untuk mengubah kondisi seseorang. Begitu kita menerima diri kita, sayalah yang masih banyak kurangnya, saya masih banyak hinanya, tapi jangan disaut dengan overthinking. Ya, ya, ternyata saya buruk banget, kayaknya nggak layak surga. Itu udah berlebihan. Berlebihan dalam pengertian apa? Surga neraka itu miliknya Allah ya. Jangan memberikan judgement untuk sesuatu yang bukan haknya kita. Itu sudah masuk ranah overthinking dan ya bablasnya kemana-mana, itu sangat mengerikan. Diterima, inilah kita, and then next stepnya yang real aja. Kalau hati saya bernoda, mari kita bersihkan nodanya. Jangan lagi melanggar sesuatu ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau hati kita terluka, ayo kita cari kesembuhannya. Gimana cara menyembuhkan dendam kesumat? Gimana cara menyembuhkan luka pengasuhan? Gimana cara menyembuhkan sakit hati? Gimana cara menyembuhkan kebingungan-kebingungan dalam hidup? Ayo, kita cari caranya. Nah, itu lebih realistis, tanpa harus membesar-besarkan. Wah, nanti jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begini. Lah, itu overthinkingnya jalan lagi. Ya kan? Kalau hati kita gelap, mari kita mulai meneranginya dengan ilmu-ilmu asupan-asupan yang memang itu dibutuhkan oleh kondisi hati, ya. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah dari titik kritis ini ya. Titik kritis ini titik di mana ketika kondisi hati itu tidak segera ditangkepin, ya, seseorang akan sangat mudah ya kena inilah ya. Nah, inilah adiksi ya. Kalau hatinya banyak noda, dia akan teradiksi dengan hal-hal buruk kayak kecanduan setan gepeng, scroll IG nggak ada habisnya gitu ya. Nggak tahu waktu, nabrak waktu sholat, nunda-nunda sholat, ya nunda-nunda kebaikan dan sebagainya. Terus sudah, itu kan ada hal yang kita langgar gitu ya. Kemudian ada environmental trap, kena jebakan lingkungan. Ya udah tahu, jangan terlalu apa dekat dengan lingkungan yang toksik ya, tapi tetap aja kita dekat. Ya, kejebaklah dengan trap-trap yang sifatnya berasal dari lingkungan. Atau kalau hati itu berada pada posisi luka gitu ya, seseorang mengalami misalkan ini ya, ketidakmampuan resilience ya, atau kemudian dia susah melakukan proses delay gratification. Semuanya tuh harus sekarang gitu ya. Dia nggak bisa melakukan proses delay gratification. Delay gratification itu maksudnya oh, kemampuan untuk menunda perasaan senang. Ya, dia jadi nggak mampu punya itu. Atau kemudian yang terakhir ya, kalau hati itu gelap, gitu ya, maka dia akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya semu ya. Saya sudah gini kok, padahal dia terjebak aja. Saya sudah gini, ya padahal dia tidak benar-benar mengalami hal itu. Ya, so teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan ketiganya adalah ya, mari kita kenali apakah hati kita hati yang bernoda, hati yang terluka, atau hati yang penuh kegelapan. Kalaulah iya salah satunya menjadi bagian dari identitas diri kita, tidak masalah. Sepanjang kita memprosesnya menuju kebaikan. Tidak perlu overthinking, tidak perlu merasa eh, perasaan-perasaan yang kemudian itu justru akan menjatuhkan kita ya. Manusia itu tempatnya salah, jadi nggak ada masalah kita mengakui salah. Untuk kita kemudian proses menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Itu kesimpulan ketiga. Ya, kemudian terakhir, 6 menit terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kami akan ada agenda berikutnya ya, sehingga tidak bisa diperpanjang. Hmm, nah, inilah dia. Terus harus gimana ya? Harus gimana untuk menyikapi itu semua? Ya, tadi sedikit-sedikit sudah kita bahas lah ya. Nyikapin hati yang kotor itu gimana dan sebagainya. Nah, ini kalau bicara dari segi kondisi psikologis, ya strategi pengelolaan emosi dan pikiran, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada
eh bahasan yang apa istilahnya ya? Sebentar. Ya, ini ya. Oh, ini. Bagaimana meregulasi emosi ya agar tidak semua hal itu terasa sebagai stresor, agar tidak semua hal itu dibaca sebagai uh, overthinking. Salah satu caranya adalah dengan memanajemen pikiran. Tapi sekali lagi ya, 3 poin pertama yang menjadi kesimpulan tadi itu kesimpulan basic ya, bahwa sebenarnya justru kondisi hatilah yang menentukan banyak hal. Tapi kalaulah kita bicara secara terpisah, atau kita bicara secara bertahap ya, tadi ngomongin hati, sekarang kita fokus ke thinking itu sendiri, cara berpikir. Nah, itu caranya gimana? Ya, tapi sekali lagi ya, basicnya bukan di thinkingnya ya, tapi basicnya di kejernihan hati. Jadi kalau thinkingnya selalu bermasalah, kembalilah untuk ngecek kejernihan hati. Tapi kalau lah mau bicara tentang thinkingnya aja, atau setelah kita ngomongin hati terus ngomongin thinking ya, ini ada satu bahasan yang menarik ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Oh, sumber stresor ya itu saat pikiran kita, tentu dimulai dari hati yang kondisinya macam-macam tadi, menganggap semua yang terjadi dalam hidup sebagai disappointment, mengecewakan. Ya, kalau kita punya masalah, terus kita memaknai, ya, memaknai masalah itu dengan nama ini mengecewakan. Frustration, kita frustasi nih. Wah, ini tuh bikin saya frustasi. Oh, kita kan udah ngasih nama nih. Judgment, rejection, and fear. Kita merasa takut, kita merasa tertolak, ya, kita merasa dilabeli atau kita melabeli orang lain. Ya, begitu masalah itu kita anggap sebagai beban, begitu masalah itu kita anggap sebagai hal-hal ini, maka kita perlu tahu, ya, amigdala sebagai pusat pengelolaan emosi di otaknya manusia, itu akan menyenggol hipotalamus. Hipotalamus akan menyenggol kelenjar pituitari. Ini semua ada di otak, ya. Kelenjar pituitari akan menyenggol kelenjar adrenal yang ada di rongga pencernaan, dekatnya ginjal. Hasilnya apa? Senggol-senggolan organ tubuh yang akan menghasilkan stres hormones. Jadi, bahasa sederhananya, overthinking itu bisa memicu cepatnya naiknya stres hormon, terus kita jadi stres. Stres hormon itu ada berapa? 3. Kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Produksinya jadi sangat tinggi sekali, ya. Sehingga kalau bahasa gampang kita, hati yang ora ora gendang dibersihkan, kalau orang Jawa bilang gitu ya, hati yang tidak segera dikondisikan, oh ini dampak ke fisiknya kuat. Apa itu? Sampai produksi stres hormon dalam tubuh seseorang itu bisa jadi sangat tinggi. Ya, kalau stres hormonnya sudah sangat tinggi, apa yang akan terjadi? Nah, ini dampak-dampak dampak-dampak fisikalnya bisa dilihat ya. Pertama, salah satunya yang terdampak adalah prefrontal cortex. Kalau teman-teman sujud, jidatnya yang kena lantai, di belakang jidat itu ada namanya prefrontal cortex. Makanya yang disujudkan tuh nggak cuma jidatnya ya, prefrontal cortexnya. Se apa yang ada di dalam kepala tuh harus disujudin gitu ya. Ya, apanya gitu ya, cara kita berpikir ya, dan cara kita berpikir dipengaruhi oleh cara kita mengondisikan hati. Nah, prefrontal cortex ini kalau sudah dikuasai sama hormon kortisol, ya maka dia akan dikendalikan oleh kalsium. Kortisol yang terlalu banyak akan memproduksi kalsium. Ya, kalsium yang dimaksud kalsium yang bisa mematikan neuron ya, bukan kalsium penguat tulang dan gigi. Tapi kalsium yang kalau dia terlalu berlebihan, dia akan menyerang neuron-neuron yang ada di otak. Ya, dan salah satu neuron yang diserang adalah yang ada di prefrontal cortex. Hasilnya apa? Seseorang akan kesulitan berpikir jernih dan membuat plan untuk masa depannya. Jadi kalau wes overthinking, dia suruh mikir jernih jadi susah. Kenapa? Hormon stresnya tinggi. Salah satunya kortisol, adrenalin, noradrenalin, dan itu kalau semuanya dalam posisi yang tinggi, termasuk paling penting kortisol ya. Ya, kemudian kortisolnya tinggi, dia jadi susah mikir. Jadi yang menghentikan overthinking kalau dari segi manajemen pikiran gimana ya jangan overthinking. Biar nggak overthinking gimana rasakan kalau saya sudah mulai overthinking. Misal, kok saya mulai takut ya tentang masa depan. Nanti naik gini gimana? Nanti naik gini gimana? Mulailah mindful, bukan mindfulness ya. Mindful, mulailah sadar. Kok pikiran saya sudah mulai banyak takutnya ya? Ini saya sudah masuk ranah overthinking. Saya hentikan dan jangan ditanggapi pikiran itu.
Terus gimana? Banyakin istighfar, banyakin ta'awud, dan berhentilah berpikir tentang overthinking itu sendiri. Nanti naik gini gimana? Nanti naik gini, gini gimana? Bentar. Ini semua bikin saya overthinking, ini semua menghasilkan ketakutan, dan ini semua menaikkan hormon stres. Kalau hormon stresnya tinggi, saya jadi susah untuk mikirin masa depan secara realistis. Jadinya gimana? Oke, saya akan stop berpikir berlebihan. Saya takut ini, saya takut itu, saya takut yang gimana, gimana, gimana. Stop, berhenti dulu. Itu tidak nyata. Itu cuman ketakutan saya. Itu cuman ada di pikiran saya. Kejadian aslinya belum tentu begitu. Nah, itu namanya mindful, teman-teman. Terus kita hentikan pikiran itu dengan mengatakan, saya punya Allah yang mendesain hidup sebaik mungkin. Bismillah, semuanya kan baik-baik saja. Jadi, kita hentikan pikiran itu dengan tidak memikirkannya terus-menerus. Dan kita butuh daya untuk memutuskan, diputus ya. Ya, kalau sudah begitu, gitu ya, nanti kemampuan prefrontal cortex itu akan kembali. Kembali dalam pengertian dia jadi mampu berpikir jernih. Tapi kalau overthinking itu ditanggepin, terus gitu ya, takut ini, takut itu, terus mau di situ jadi ruminasi, kita akan kehilangan kemampuan planning for the future. Kenapa? Prefrontal cortexnya terlalu banyak dikuasai oleh si kortisol. Ya, jadi susah mikir jernih, mudah ngeblank. Kalau bahasa anak muda jadi on gitu ya, lemot mikirnya dan sebagainya, itu bahasa-bahasa kasar ya. Tapi secara umum, secara teoretikal ya, kemampuan berpikirnya tuh berkurang karena prefrontal cortex itu otak berpikir. Dan hippocampus. Hippocampus itu fungsinya untuk mengingat. Kalau hormon stresnya terlalu banyak, kemampuan mengingatnya turun, gampang lupa. Ya, apa-apa tuh gimana bahasanya ya, susah dimemorize dengan baik gitu. Lupa naruh kunci, lupa nama orang, lupa kejadian, lupa tugas, lupa ini, lupa itu, dan seterusnya. Ya, terakhir ya, kortisol naik, serotoninnya turun. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Orang kalau overthinking, hormon kortisolnya naik, dia melakukan banyak hal dengan kecemasan, bukan dengan happiness. Kenapa? Secara mekanisme tubuh, kortisolnya mendominasi dibandingkan serotonin. Serotonin, oksitosin, dan sebagainya itu hormon-hormon bahagia yang membuat seseorang melalui hidup tuh dengan enjoy. Ya, bismillah ya, insya Allah semuanya baik-baik saja. Dia punya banyak ketenangan. Meskipun dia nggak tahu sih masa depan kayak gimana, yang dia tahu ada Allah gitu aja. Ya, oke. Sampai sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Kesimpulan keempat, mari mindful dengan pikiran kita. Ya, jangan sampai kita terlalu negatif memaknai sesuatu kalau punya masalah. Ya, kalau punya masalah, belajarlah untuk memberi makna positif, karena makna positif itu mengizinkan tubuh kita untuk lebih banyak memproduksi serotonin dibandingkan hormon stres. Kalau hormon stresnya naik, ya kira-kira tiga hal tadi ya, prefrontal cortex, hippocampus, dan serotonin yang menurun. Serotonin yang menurun membuat seseorang lead to depression, sangat mungkin menghadirkan satu persatu gejala-gejala yang mengarah pada depresi. Belum tentu depresi, tapi kalau itu terus-menerus, satu persatu gejala depresi sangat mungkin jadi muncul. Dan ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, jazakillah khair kita ucapkan kepada Mbak Faiza ya yang sudah memaparkan materinya. Jadi tadi dari Mbak Faiza juga nyinggung ya mengenai hormon. Jadi kebetulan nih Mbak, dari Rani pun kata pendidikannya ya itu, oh dari Mbak Faiza langsung Mbak Mik. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, sebenarnya saya ucapkan makasih ya Mbak ya karena sudah membersamai kita di kajian siang hari. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah selesai ya mau mengikuti kajian pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Ada banyak hal ya yang sudah saya tadi, tapi insya Allah ini nanti recordingnya akan saya share di grup dan insya Allah juga akan saya buat ya notulensinya yang bisa teman-teman akses. Barangkali sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada sahabat muslimah semuanya, dipersilakan untuk on cam. Dari sahabat muslimah semua yang bisa on cam, nanti saya hitung ya. 10 detik. 10, 4,
Sepertinya jika ada yang ya, aku boleh dari teman-teman yang nggak bisa on cam boleh kasih reactionnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas waktu dan kesediaannya yang mengikuti kajian ini. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Semoga apa yang disampaikan oleh materi kita tadi dapat kita pahami dengan baik. Hmm, ya, kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Asmaul Khairani, maaf bila ada kesalahan dalam musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.